Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rea Tutor, channel pembelajaran bersama, channel mencari solusi bersama, bukan memberi solusi ya teman. Sehat selalu ya teman, yang sakit segera sembuh ya teman saat ini. Biasa ya teman, kita masih membahas pembahasan tentang YouTube, yang dimana sebuah tema tutorial YouTube ya membahas tentang tutorial mengenai ilmu YouTube. Nah, kali ini saya ingin mengajak atau ngobrol, duduk santai ya, ibarat kata kita ini berdua. Kok bisa ya, kalau yang nonton satu berarti kan berdua, video saya dan kalian yang nonton, artinya kan 4 mata. Nah, kalau yang nonton 500 orang ya berarti banyak orang kan. Nah, dengan menyimak video Rea Tutor ini tentu tidak lepas yang namanya belajar bersama. Belajar supaya nge-YouTube ini kita tidak paham, maksudnya nge-YouTube ini tidak sia-sia. Harus memahami sebuah trik, harus memahami algoritma, memahami analitik, semuanya yang berkaitan dengan per-YouTuber. Jadi kita ini memang semua itu berawal dari sebuah pembelajaran, baik pembelajaran secara terbuka maupun pembelajaran secara otodidak atau belajar dari sebuah internet, yaitu di YouTube tutorial. Tentu seorang yang ingin atau orang ingin menjadi YouTuber, tentu saja yang dicari adalah ilmu YouTube. Nah, makanya dengan membuka HP-nya, membuka YouTube-nya, bahwa mengetik atau melihat tampilan langsung dari beranda YouTube, akan melihat sebuah petunjuk terkadang muncul di beranda-beranda mereka. Karena tutorial-tutorial yang videonya sudah direkomendasikan oleh YouTube itu juga akan nampak di beranda-beranda walaupun belum menjadi kreator. Ada yang orang itu kebetulan menonton handphone, ada thumbnail yang mengarah untuk menjadi YouTuber, akhirnya diklik pula, diklik dan ditonton video itu. Akhirnya timbul ingin menjadi YouTuber ya. Nah, dari pembelajaran awal-awal tersebut membuat kita ini juga bergairah. Nah, dalam untuk memulai sebuah berkelanjutannya, berkembangnya channel kita, meliputi kita mau ngupload video, meliputi kita berkunjung, meliputi kita mensubscribe dan mencari subscriber. Karena syarat adalah 1000 subscribe, 4000 jam tayang. Nah, kita akan melanjutkan tentang pembelajaran yang mana lagi. Pembelajaran nge-YouTube itu sebenarnya tidak, kalau kita ditemu dengan nalar logika, sebenarnya bukan soal rumit atau sulit. Hanya karena belum memahami, itulah menjadi rumit. Hanya belum karena memahami, itulah menjadi sulit. Karena kalau kita sudah memahaminya, maka bukan sulit, tapi malas. Kok bisa mas? Bisa. Contohnya kita sudah mengerti ilmunya, malasnya timbul membuat konten. Berbagai alasan membuat konten itu malas. Yang pertama, ide tidak ada, tema tidak ada, atau berpikiran bahwa kemarin saya sudah membuat video ini, lalu
saya nggak mau bikin lagi tema ini. Nah ini, jadi setelah kita memahami semua, muncul kemalasan-kemalasan yang berbagai alasan sehingga tidak mengupload video atau bahkan tidak bisa rajin upload video. Nah, React Tutor ada cara nih, ada cara. Kalau kalian punya sendiri ya silakan, tapi kalau memakai cara-cara saya, kenapa harus malas gitu kan? Kalau kita bahas malas, tanpa menjadi kreator YouTube pun ya malas. Orang kerja itu rata-rata kan, rata-rata, walaupun itu dibayar, walaupun itu menghasilkan, ya semuanya malas sebenarnya teman. Tapi dituntut oleh yang namanya kewajiban. Terkadang masih muda, masih belum punya keluarga, anak istri, itu pun juga tidak menuntut dengan kewajibannya, yaitu tentang cita-citanya. Tidak mengasih nafkah anak istri, tapi juga terpana dengan cita-citanya. Contoh, ketika anak muda ingin membeli sebuah kendaraan, otomatis kerja, nabung. Nah itu sebenarnya kerjanya ya malas untuk kerja, tapi karena dituntut oleh cita-cita itulah menjadi malas itu dilakukan untuk tidak malas. Nah, kalau kita mengkaitkan seorang kreator YouTube, itu sama teman. Kalau saya kreator YouTube, supaya channel saya berkembang, saya update video, kok saya tidak bikin, walaupun tidak harus banyak sehari, tapi sekali saja satu hari, atau kalau bisa ya 5 kali 6 kali. Tapi kita kok tidak. Artinya ketika kita ingin menjadi YouTuber, merujuk ke niat awal, akhirnya lambat untuk mengembangkan channelnya, lambat untuk menambah views-nya, akhirnya untuk mengumpulkan berbagai banyak video itu juga lambat di dalam channelnya. Karena semakin banyaknya sebuah video kita, walaupun kita belum monetisasi, itu akan berpengaruh besar kepada channel kita. Untuk mengupload itu kan tidak, memang bebas ngupload kapan saja, tapi kan rasanya tidak mungkin langsung mengupload 30 video misalkan. Nah ini kan tidak beraturan, tidak punya penonton, tidak langsung main banyak. Nah dengan rajin itu diartikan ya melihat di saat-saat jam itu rame, jam 5 sore, jam pagi juga bisa kalau memang mau pagi gitu kan. Nah itu terkadang kita tidak memikirkan hal itu, akhirnya ya kita timbullah rasa-rasa malas tadi, karena tidak, meskipun kita memahami, hanya karena malas itulah akhirnya ya tidak berkembang. Nah setelah kita kelemahannya kita tuh tahu kalau kita nih malas, apa yang kita lakukan ya cukup merubah saja, cukup merubah bagaimana video saya ini bisa dibuat sesuai tema masing-masing, yang tutorial yang yang vlogging, yang vlog, yang masak kan gampang. Kalau masalah diulang semua teori itu semua tutorial itu diulang teman. Penceramah itu temanya sabar, besok hadir diundang ke sana sama tentang sabar lagi. Jadi jangan memikirkan kalau yang sudah dibahas hari ini nanti nggak mau bahas, bisa dibahas kembali teman. Ya maksudnya ada video lain nanti lain kali gitu, jangan ya terus gitu. Nah itulah diulang narasinya sedikit itu sudah diterima kok oleh YouTube, itu original itu tuh. Jadi kita ini melawan malas ya seperti itu teman.
akhirnya kita terjerat malas terus dan malas akhirnya tidak berkembang. Oke teman, kali ini semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Rajin upload video, interaksi di kolom komentar. Saya akan buatkan video yang lain. Semoga ada hikmah dan kita nih menjadi aktif, dipandang oleh YouTube bahwa kita memang serius membangun menjadi seorang kreator YouTube teman. Sehat selalu dan salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.